Saat ini kami ngembangin namanya programnya WISH, Wonderful Indonesia Skill WISH. Up Hub. Oke. There is a quality. Quality tidak harus mahal ya, quality tidak harus luxury. Kalau menurut saya, quality is mereka dapatkan experience yang memorable and then engage dengan si wisatawannya. Ini yang Bali gabungan investor, misalkan Bali. Ketemulah investor-investor mau dalam negeri maupun luar negeri di Bali, kita kumpul, kita list the issues. Karena ada yang benar, ada yang tidak benar. Modernisasi boleh secara teknologi, tapi how you appreciate culture. Halo, selamat bergabung kembali dengan Business Talk Seven Stone Indonesia. Di episode kali ini kita akan membahas dengan salah satunya contoh atau sektor yang paling hits lah sekarang. Jadi sektor yang paling menjanjikan yaitu di dunia pariwisata, bagaimana investasi di daerah tujuan wisata di Indonesia, seperti itu Bu. Jadi dan lebih spesial lagi, kita sangat-sangat berterima kasih dan bersyukur diundang sampai ke sini loh. Di Seven Stone Indonesia ini diundang dan mendapat kesempatan untuk bisa langsung mampir ke kantor Kementerian Pariwisata. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih dengan yang namanya Ibu Rizky Handayani. Ya, betul kan Bu ya? Panggilannya siapa Bu? Kiki. Panggilannya Kiki. Oke, sebagai Deputi Industri Investasi Kementerian Pariwisata. Betul kan Bu ya? Betul. Ya, pastinya insight dari beliau ini, Ibu Kiki pasti akan sangat-sangat bisa memberikan pencerahan pada kita. Kira-kira apa yang bisa kita tarik dari hasil obrolan kita dan berguna banget buat kita nih Bu. Semoga bisa memberikan pencerahan juga kepada investor-investor baik dari lokal Indonesia sendiri ataupun dari luar negeri. Jadi bisa untuk melihat, oh ternyata Indonesia itu sangat-sangat punya potensi yang besar untuk kita berinvestasi. Seperti itu Bu. Jadi untuk mempersingkat waktunya Bu ya. Jadi saya akan mulai dengan pertanyaan ya. Pertanyaan dari kami. Jadi salah satunya terkait dengan dunia pariwisata yang pertama. Kira-kira menurut Ibu, bagaimana Kementerian Pariwisata menilai potensi ekonomi di berbagai daerah tujuan wisata nih Bu di Indonesia? Terutama dalam menarik minat investor itu untuk bisa benar-benar tertarik dan ingin sekali berbisnis atau invest di sini, khususnya di dunia pariwisata. Ya baik, terima kasih Beli Putu. Terima kasih sekali Seven Stone udah menginisiasi ini acara bincang-bincang kita ya kaitannya dengan investasi di industri pariwisata. Jadi kalau kita bicara bagaimana sektor ekonomi di daerah itu bisa dikembangkan. Salah satunya memang kalau kita melihat bahwa sektor pariwisata ini merupakan satu potensi yang luar biasa, di mana hampir semua daerah itu punya. Kalau kita bicara potensi, Betul. kita punya potensi alam yang luar biasa. Kita punya ada gunung, ada laut. Kalau kita bicara potensi ya, ada punya budaya yang di mana kalau kita bicara wisata itu orang akan datang untuk menikmati, untuk experience kekayaan yang ada di tempat tersebut, gitu ya. Itu kalau kita bicara potensi. Nah, tapi potensi saja tidak cukup. Betul. Potensi ini kan harus dikemas, begitu ya, untuk menjadi produk yang dapat dinikmati oleh orang yang ingin berkunjung, wisatawan mancanegara maupun Nusantara. Nah, ketika kita bicara, ketika kita ngomong produk, kita bicara ya destinasinya ramah wisatawan nggak? Destinasinya memberikan kenyamanan nggak buat wisatawan? Apa itu dari segi aksesnya? Apakah aksesnya menuju tempat tersebut baik? Penunjangnya, akses baik dari negara asal sampai di pintu masuk Indonesia sampai ke destinasi yang akan dikunjungi. Kemudian apakah amenitasnya juga tersedia? Amenitas mana? Amenitas yang langsung berhubungan wisatawan tadi ya, hotel, restoran, tempat wisata, atau amenitas lainnya sebagai penunjang tapi sangat penting. Misalkan, apakah ada toko cenderamata, apakah
mohon sekali lagi ini ada banyak isu nih. Toilet sepanjang perjalanan dia dari pintu satu ke tempat ini Nah, benar tersedia. itu karena kami juga sering mengalami hal itu. Kelihatan memang pemandangannya indah tapi tidak didukung Nggak oleh ada. sarana dan Itu kan prasarana itu. kebutuhan dasar manusia. Ketika sudah habis makan, habis minum, pasti pengen pasti ya nggak ada orang bisa pagi sampai Mm-mm. sore. Nah, hal-hal seperti ini ketika kemudian terjemahkan ke industri, Mm-mm. ini sebenarnya banyak sekali peluang. Jadi peluang untuk investasi. Mm. Baik di sektor yang berhubungan langsung dengan Mm. wisatawan tadi ya. Kalau kita bicara wisatawan leisure, ya udah pastilah pasti butuh akomodasi. Betul, Akomodasi nanti pasti. kan tersedia Iya. bentuknya apa, hotel kah, hotel ataukah bentuknya villa kah, atau bentuknya homestay kah gitu ya. Mm. Semua yang ke sana. Dia pasti butuh tempat makan, Ya. restoran. Mm. Dan sekarang ini trennya yang saya pikir menjadi peluang jadi lebih besar lagi untuk investasi karena restoran sekarang ini bisa jadi destinasi wisata. Mm. Sekarang orang ngembangin restoran dengan cari uniqueness. Jadi ada yang memang Betul. nikmati suasana misalkan sangat tradisional gitu ya. Oke. Bergaya Jawa. Jadi orang ke sana itu udah dibawa ke experience, bukan Benar. hanya makanannya. Bukan dari sisi kita mendukung dari mana mereka berasal, makanya di sini umpamanya nih banyak western food, mereka kan tidak mencari itu Tidak sebenarnya. mencari itu, Kan sudah ada di sudah negaranya, ada ngapain kita negaranya. provide Jadi yang seperti itu? Itu lokal asli. dan tradisional dan kita lihat ketika investment ini mau dilakukan, ya memang tren market lagi kemana. Jadi saya ngeliat sekarang ini peluang yang dulu tuh orang bikin restoran hanya sebuah tempat, ruko, apa-apa jadi tempat makan gitu ya. Jadi cuma hanya buat Mm. kebutuhan ngisi perut. Sekarang enggak. Nah, ketika restoran ini dikembangkan sudah menjadi destination gitu ya, tempat Mm. yang sengaja dipilih, kadang-kadang nggak lapar juga gue pengen ke sana deh, karena pengen Mm. foto-foto kek atau pengen Betul. ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Ya. Ini yang kemudian berkembang nih jadi apa namanya investment in restoran ini gitu loh. Mm. Dia menyediakan tempat-tempat hal-hal yang lainnya gitu. Nah, ini juga. Dan kemudian kalau saya melihat banyak banget ya yang potensi yang bisa dikembangkan. Kalau saya mau bicara lagi nih, kalau dulu kita parekraf ya, Ah, investment in film industry. Ya, oke. tapi kalau nanti teman-teman di Ekraf tentunya, tapi saya melihat mengembangkan studio alam untuk pembuatan film, tapi sekaligus destinasi wisata. Betul kan? Ya, Jadi kayak di Thailand tuh kayak kan jadi mendunia jadinya karena betul, lokasi setting untuk pariwisata itu ternyata memakai tempat pariwisata yang benar-benar betul Mbak filmnya. Ada ya iya benar kemarin yang Pulau Piti judulnya atau Phi Phi Island ya. gitu ya. And then apa yang kemudian berkembang di Bali kemudian setelah itu? Sebenarnya kaitan apa? Yoga, wellness. Nah, itu Ini berkembang benar-benar kan? the uniqueness of our Uniqueness. tourism itu bisa dikembangkan Dari dari sisi situ. situ, Jadi betul. sekarang sangat luas potensi untuk investasi kalau menurut saya, potensi mengembangkan usaha gitu ya kalau menurut saya di berbagai daerah. Tinggal bisa nggak melihat uniqueness ini dan knows who is our target market untuk kita bangun usahanya Mhm. gitu. Ibu tadi kan bilang bahwa uniqueness itu Ya, salah satunya dengan mengembangkan wellness ya ya, di betul, sini, bukan hanya pariwisata yang terkait dengan panorama saja. betul. Dan juga bagaimana kita bisa memperlihatkan bahwa kita punya potensi alam yang Betul, luar biasa untuk setting film atau segala betul. macam. Kalau umpamanya di sini saya pernah ya dengar Ibu ya. Ya, Jadi kendalanya justru pada saat untuk perizinan segala macam itu sering terjadi. Makanya mereka kadang-kadang apa yang orang-orang film itu Indonesia kayaknya susah deh kalau umpamanya kita dapat izin untuk itu. Makanya mereka mungkin cari di tempat lain. lain. Akhirnya terpilihlah jadinya di Thailand, Ya. di Bangkok seperti itu, Bu. Sebenarnya ini udah menjadi concern juga Menteri Bu Menteri sekarang. Jadi ketika kita bilang quality tourism gitu ya, Bu Menteri Mhm. selalu menyampaikan ada tiga sebenarnya yang sekarang kali kita dorong itu wellness tourism, gastronomy tourism, and marine tourism. Oke. Karena tiga hal ini itu potensi besar di kita dan uh, industri yang berkembang di daya tarik tersebut besar sekali. Kita bicara wellness lah sekarang ya nanti ya kemudian kita lari ke film nanti. Ketika bicara wellness, ada pilar-pilarnya, gitu ya. Ada pilar yang kaitannya dengan body and mind. Berarti apa yang bisa berkembang nanti industrinya? Jadi industri yang kaitannya dengan
misalkan tadi tempat pelatihan yoga. Oke. Tapi kita butuh instrukturnya. Mereka ada lapangan kerja nih dibikin. Kemudian kaitannya dengan ada wellness yang kaitannya dengan apa namanya water. Mhm. Thermal kita banyak. Sebenarnya kita bisa bikin resort thermal banyak. Jadi ada ya pengobatan atau preventif kuratif lah ya melalui sumber air panas. Ini bisa dikembangkan. Kemudian ada yang kaitannya dengan sekarang itu environment. Jadi jalan-jalan ke hutan, kemudian banyak nih peluk-peluk pohon, Ya, ya, ya itu kan? satu Salah satu. bagian daripada wellness Dan itu. there is a market on that and is growing the market ini, Mas. Kenapa? Kesadaran terhadap lingkungan itu makin tinggi. Apresiasi terhadap keberlanjutan environment semakin tinggi. And culture ya kalau saya bilang anak-anak sekarang. Karena traveling with purpose itu sekarang makin ke arah sana. Jadi Betul. there is a quality. Quality tidak harus mahal ya. Quality tidak harus luxuries. Kalau menurut saya. Quality is mereka dapatkan experience yang Betul, yang memorable. and then engage dengan si wisatawannya. Ini yang Bali udah provide ini macam-macam semua ini. Dan saya pikir ini daerah lain tentunya ada. Jadi ketika kita bicara ngomongin mengembangkan investasi, ya hanya kepikir kita harus bangun hotel yang bentuknya city hotel. Mungkin nggak perlu city hotel modelnya kalau di daerah destinasi. Kita sebut aja di Jawa Tengah misalkan Dieng. Jangan bangun yang hotel lantai 5, berlima lantai. Yang benar-benar strukturnya seperti di kota besar, Atau gitu ya, Bu besar. ya? Bangunlah yang ada when they camp itu feeling Harusnya feelingnya diambil dari the uniqueness of daerah itu daerah itu sendiri ya. sendiri. Kita mau bangunnya Betul. sehingga langsung bisa mensupport atau Betul. mendukung Betul pariwisata yang kita sekali. mau kembangkan di sana. Nah, kita juga Bu Menteri minta gastro tourism. Itu Kita gimana tuh, Bu, kalau gastroturism itu? kalau kita bicara nanti ya kaitannya sama investasi juga. Karena saya harus bicara industri dan investasi di sini. Jadi ketika bilang gastro-tourism, ada berbagai. Jadi kami baru bahas ini dan akan terus kita bahas. Kita punya potensinya tadi. Produk makanannya kita ada. Lokal ya. Kita kalau bicara makanannya. Tapi storytelling di makanannya. Storytelling pembuatan makanannya. What the history behind the foodnya. Ini yang lagi kita akan dorong kembangkan. Karena when kita bicara gastronomi tourism, yang dia inginkan adalah cerita di balik makanan tersebut. Ya kan? Sesuatu yang tidak kepikiran oleh saya. Oke. Ternyata apa namanya? Gastronomi tourism. Nah, ini yang dijual oleh negara lain gitu ya. Jadi experience dan mungkin nanti harus didampingi oleh guide yang paham tentang history. Kemudian ada chef yang bisa menerjemahkan tadi ke dalam dan si turisnya itu diajak mulai dari pasar, Mas. Beli makanan. Dari mempersiapkan bahan Dan kita akan melihat ini nih ada ubi, kita cerita misalkan ada singkong. Ini makanan utama dari singkong. Singkongnya ini gitu ya misalkan. Asalnya dari mana sih? Nah, sampai akhirnya kenapa sejarahnya singkong? Itu tuh bisa diceritakan, Mas. Ini yang sedang kita dorong, ini teman-teman di daerah. Kami bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi kuliner kita untuk bisa menggali potensi. Kemudian kami dorong nih tour operator kita, bikin dong yang kayak gini. And then kita akan ke depan ingin lakukan pelatihan terhadap guide-guide kita untuk bisa ceritakan ini. Karena ini ke arah sana nanti. Itu kalau kita bilang gastronomi. Tapi kita nggak terlepas. Yang namanya kuliner trip juga ada. Yang sengaja datang cuma buat mencicipin. Ada itu. Nah, jadi marketnya itu ada banyak. Jadi kalau kita lihat segmennya ini banyak. Mas, ini anak-anak muda sekarang. Saya selalu cerita ke Bangkok, ke Seoul, nih, ke Jepang. Ini saya ngomongin anak saya aja nih, yang usia di bawah 30-an. Iya, ya. Saya sampai bapaknya marah nih. Kalau saya bercerita nih ini ya. Gak apa-apa, silakan. Jadi pengen tahu aja nih Gen Z kan anaknya Bu? Iya. Sekarang udah gak Gen Z lagi. Udah gak Gen Z. Jadi saya 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu ketika dia masih Gen Z gitu ya. Itu gimana, Gen? Jalan. Sebentar ya, aku tuh jalan kenapa mau kemana? Kita udah mau pulang nih. Saya nggak mau pulang dulu ya, saya mau jalan. Mau kemana? 3 kafe dia mau datengin. Ngapain? Enggak, pengen lihat aja kafenya.
Emang itu sesuatu kafe yang berbeda dengan di sini atau gimana? That's Nah, that's itu yang ini yang kita ini perlu kita tahu apa? ternyata, oh terkenal ini lagi, saya nggak usah nyebut Oke. namanya gitu ya, bukan yang banyak banget seluruh dunia, bukan, tapi local cafe. Oke. Local cafe, kopinya juga dari kita kali ya? Mana ada Jepang kopi ya? Dan dijual dengan harga mahal juga kan? Nah, but the experience dan Experience-nya karena beda. apa? Hype ya. Tapi hype-nya itu nggak sekali, hype itu dijaga oleh si punya produk, oleh yang punya brand ini. Nah, kan nggak kebayang kan ada ini. Oh, kita punya banyak. Kami sudah ngobrol sama asosiasi jasa boga nih. Please Oke. kita making something. Saya bilang kayak gitu. Jadi Bu Menteri minta kita fokus dan ada tour operator nanti yang bisa jualan gastronomi tour, kuliner tour gitu loh. Jadi sekarang dari sisi, Hmm. maaf Bu, dari sisi Kemenpar sendiri, dalam rangka untuk bisa mewujudkan itu, stepnya sudah ada apa aja nih Ada. sekarang? Jadi kita kan dari berbagai kedeputian. Tapi kalau di plan kami adalah saat ini kami ngembangin namanya programnya WISH. Wonderful Indonesia Skill Wis. Up Hub. Oke. Nah, Oke, oke. jadi kita lagi menginventarisasi gitu ya. Tidak hanya menginventarisasi tapi ya mengumpulkan. Jadi sekarang kita punya open call siapa yang punya gastrotour. Karena sekarang kalau kita ditanya, saya mau jualan nih. Bu Menteri minta, ayo jualan kita di negara misalkan Jepang atau Korea yang jualan gastronomi itu. Saya teleponlah asosiasi, nggak bisa mereka menyampaikan. Tapi padahal ternyata di lapangan ada orang Ada ya. jualan ini. Oke. Nah, jadi sekarang kita mau wake up call nih, ayo call open call kita untuk mereka mendaftar. Saat ini lebih dari 100 yang daftar. Hmm. Nanti kami akan kurasi lagi. Jadi itu untuk sama entah wellness juga nanti. Wellness juga, wah pilarnya banyak mas, pilar dan quite apa namanya potential for investmentnya juga besar. Jadi wellness itu nanti ke arah medical wellness and wellness Wellness yang yang biasa, benar-benar yang yang wellness non non kuratif ya, lebih kepada preventif. Ya. spiritual wellness itu mungkin ya, Bisa lebih spiritual lebih seperti wellness. itu ya. Jadi kalau momnya sekarang sudah ada langkah konkretnya ya, kira-kira targetnya kapan untuk bisa kita tercapai Jadi sehingga kita ya ya, bukan 100% udah ya. dilakukan, maksudnya sudah berjalan lah di Jadi dunia pariwisata kita. Jadi yang kita sebagaimana arahan Bu Menteri ada 5 prioritas utama ya. Satu ke wisata apa gerakan wisata bersih. Ini juga penting dan there is another opportunity for investment sebenarnya. Toilet umum yang sekarang dengan teknologi baru mungkin ada banyak bisa dilakukan dan kemudian gerakan wisata bersih itu ke belakangnya ternyata adalah pengelolaan limbah plastik, kemudian bisa jadi BGCE, Blue Green Circular Economy, yang bisa creating produk-produk hasil dari sampah. Mhm. Itu ya. Kedua adalah kita akan promosi perbarui dengan tourism 5.0 jadi menggunakan teknologi AI sekarang dalam rangka promosi. Ketiga, wisata yang apa namanya naik kelas istilahnya ya gitu ya. Jadi wisata yang special interest market ada wellness, gastronomi dan apa namanya dan marine tourism. Dan juga keempat adalah event berbasis IP kita, Iya. IP Indonesia. Jadi nanti event apa? Banyak fashion event karena kita punya potensi besar. Nanti ini kan kerjasama dengan kementerian lain terkait lainnya, tidak hanya Kementerian Pariwisata. Tapi goalsnya mendatangkan wisatawan with the special purpose gitu loh. Jadi di luar yang memang mass yang sekarang ada, mass tourism itu tidak terlalu jelek ya, tidak selalu. Ya. Saya yang umum, leisure umum, tapi juga special interest market. Yang kelima adalah desa wisata. Nah, kenapa why desa wisata ini? Karena potensi kita luar biasa mas buat desa wisata ini. Tinggal sekarang apa ya menggali uniqueness dan experience dari turis di desa wisata tersebut. Benar-benar terpromosi dengan Terpromosikan bagus ya dengan dan baik. jelas Sekarang kan dari video. maksudnya masih Bali, Jogja, Bali, Ya Jogja. sekarang yang dikenal sama orang kan Bali. Bali kenapa potensi yang lain di luar Bali itu sebenarnya masih banyak sekali Masih banyak, dan betul, sangat besar chance atau betul, possibility untuk kita bisa menarik investor datang ke sini betul, khususnya di betul bidang sekali pariwisata. bidang pariwisata. Nah, Bu, sekarang terkait dengan ini, Bu. Masalah perizinan yang tadi Oke, saya bilang. Ini kan biasanya menjadi apa ya, sesuatu hambatan yang selama ini sering terjadi di para investor karena mereka dengar dari temennya yang sudah datang ke Indonesia terus dia bilang, "Ah, nggak usah deh invest di Indonesia.
khususnya umpamanya terutama di pariwisata karena perizinannya susah. Kadang-kadang kepastian hukum juga mengenai investasi di sini juga banyak kendalanya. Itu gimana dari sisi pariwisata, Ya, kita menyikapinya? kita mengakui masih banyak challenges itu ya. Jadi setelah apa begini, ketika kami dapat target jumlah investasi yang harus dilakukan untuk di sektor pariwisata, kita melihat oke, gimana caranya? First, tentunya kita lihat supply and demand. Kalau udah kayak gini, apa dan di mana? Itu ya, itu barangnya. Kemudian regulasi apa sih yang ada? Sebenarnya banyak hal yang sudah diberi kemudahan kaitannya dengan investasi, terusnya di kawasan ekonomi khusus. Namun memang ada hal-hal yang di lapangan ternyata tidak seperti apa yang dituangkan ya di dalam regulasi. Nah, kami sekarang upayanya adalah sebenarnya ingin apa yang akan kami lakukan sekarang ini adalah melakukan beberapa forum discussion yang apa ya, menyampaikan terus terang apa adanya begitu dengan kementerian-kementerian terkait. Jadi ada beberapa hal misalkan dengan BKPM yang sudah punya OSS yang sangat baik, Ya, namun ternyata platformnya udah ada ada gitu ya. platformnya udah ada tapi memang ada investasinya jadi mudah, tapi ternyata ada impact-nya. Kalau kita bilang sekarang, mudah sekali bangun restoran di Bali. Malah terlampau mudah sampai Iya. akhirnya Karena malah udah jadi ada di website tinggal masukin masukin kayak saja. gitu. Nah, ternyata banyak peluang ini dimudahkan oleh orang begitu ya karena saking mudahnya gitu. Nah, ini juga yang perlu kita atur, Mas. Jadi mudah itu kita kita gampang jadi tapi jangan digampangan gitu ya kalau menurut saya nih. Jadi ini juga akan kita atur dan teman-teman Bali khususnya bagaimana investasi-investasi yang kemudian malah tidak sesuai dengan carrying capacity gitu, tidak sesuai dengan tata ruang, ini juga perlu kita atur. Nah, Betul. juga kami dapat masukan kayaknya sebaiknya kita bikin forum jadi kayak apa ya, bukan asosiasi lah ya, gabungan investor misalkan Bali. Ketemulah investor-investor mau dalam negeri maupun luar negeri di Bali, kita kumpul, kita list the issues. Karena ada yang benar, ada yang tidak benar. Begitu. Betul. Nah, ini Tapi bagus nih idenya, saya menarik. Saya nanti ada pertanyaan lagi iya, selain. ini yang sedang kita lagi dorong. Udah deh. Jadi banyak isu-isu yang jadi kesian nih investor yang benar nih. Ya, dari negara mana saja. VS mereka invest di bidang tourism, di bidang penyediaan industri pariwisata, tapi menggunakan KBLI yang non pariwisata. Kok bisa lolos, Bu? Gimana Enggak ceritanya? salah kan? Oh gitu. Ternyata di regulasi. Jadi ini yang sedang kami akan bahas kembali begitu Pak ya. Ini kalau salah satu contoh nih. Jadi sekarang yang sedang ramai di Bali ya. Yang itu. Tadi pertanyaan bahwa jumlah wisatawan naik, tapi kok Betul. occupancy rate nggak Ya, naik, okupansinya kok nggak. turun justru gitu. Ternyata mereka pindah memilih akomodasi, Ya. pindah ke yang namanya villa, gitu ya, atau pindah ke yang namanya yang ada di platform, yang dijual di platform, Iya, begitu ya. KRM yang begitu. Ya itu kan itu nama ini ya banyak hal lagi banyak Platformnya lainnya banyak ya. ya. Oke. Platform yang dijual. Nah kita ngelihat ketika kita bicara villa, kami cek nih KBLI villa itu ada sebenarnya. Jadi ada villa yang memang diperuntukkan khusus untuk turisme dengan menggunakan KBLI-nya industri pariwisata, sektor pariwisata. Ada villa yang rumah tinggal sebenarnya. Yang mereka KBLI-nya bukan pariwisata. Yang sedang ramai di Bali ini kan orang jualan villa, Jualan villa. real estate. Tapi KBLI-nya tidak memakai KBLI KBLI terkait pariwisata. pariwisata, tapi melayani wisatawan. Sehingga akomodasi hotel turun, padahal jumlah wisatawan naik. Nah, ini kami sudah berkoordinasi dengan tim di Bali, teman-teman di Bali. Satu untuk mulai melihat dan kami juga berdiskusi dengan teman-teman kementerian terkait lainnya. Ayo kita beresin nih. Sebab kalau tidak, investment in hotel industry itu berkurang. Sebenarnya kalau tidak masalah, menurut kami, ada kan orang bangun villa memang bangun villa. Kalau dia ada KBLI, NIB-nya KBLI, itu kan berarti dia bayar pajak, Mas. Ini kalau tapi kalau yang tidak, dia nggak bayar pajak karena dia milik perseorangan.
milik perseorangan yang tidak dikhususkan untuk pariwisata, tapi dia dapat penghasilan. Kan yang sebenarnya kehilangan pendapatan pemerintah daerah. Nah, ini kan sebenarnya kita lihat dari dua aspek. Dan bila mana terjadi hal-hal yang merugikan konsumen, kemana ini? Yang kena Kementerian Pariwisata, yang kena Dinas Pariwisata. Padahal itu izinnya nggak pakai ini. Nah, ini juga yang perlu. Jadi kita sudah menemukan akar-akar permasalahan yang perlu kita Yang penting angkat. sudah ketemu ya, Be. Ya, ini angka-angka permasalahan ini sudah ketemu yang perlu kita. Jadi, Oke. Jadi sekarang saya udah mendengar dari Ibu sangat luar biasa nih informasi insight-nya tentang bagaimana peran dari Kemenpar dalam usaha untuk bisa mensupport dan memajukan dunia investasi ya, ya, khususnya di betul. pariwisata. Dan kami juga di Sevenson juga sebenarnya secara tidak langsung juga mendukung itu karena di Ya, Sevenson juga kita mengurus legalitas mengenai ya, bagaimana orang berinvestasi di sini. Jadi benar-benar clear mereka mana yang boleh mereka lakukan dan mana yang ya. tidak boleh mereka lakukan. Kan itu sepertinya Betul, yang betul. bisa bersinergi juga Betul, dengan sangat-sangat bisa. Kemenpar. Dan harapan kami juga nanti kalau umpamanya ada chance nih ya, kami kan sering mengadakan seminar atau FGD juga Ya, tentang bagaimana orang bisa memberikan pencerahan juga dengan investor-investor asing ya, biar mereka punya melek lah dalam artian informasinya benar-benar layak bahwa berinvestasi di sini itu tidak dipersulit tapi dimudahkan dengan adanya platform yang tadi Ibu betul, bilang segala betul. macam sudah bekerja sama dengan industri-industri terkait juga gitu ya. Jadi kalau umpamanya tantangannya kira-kira yang paling ada saat ini apa Bu di dunia pariwisata di Investasi ya. ya. Jadi memang tantangan sekarang itu dengan kondisi global saat ini ekonomi melemah secara global. Sekarang yang saya dengar ini aliran investasi uang ini kemana sih? Itu ke arah Timur Tengah. Oh gitu. Ya, Oke. jadi ketika kami ngobrol dengan di Uni Emirat Arab gitu ya, saya tanya kemana sih kalian investasi? Ketika kita dengan menggebu-gebu kita bilang, sorry kita lagi ke arah Timur Tengah. Nah, tapi nggak berarti nggak ada gitu ya. Oke. Terus saya kemarin kami ke Tokyo, kami jualan specific wellness gitu ya, and medical wellness. Ternyata minatnya ada. Jadi memang kita harus menemukan spesifik apa yang ke depan menjadi tren sebenarnya in tourism activities dengan kaitannya dengan investasi. Tadi kalau kita ngomong akomodasi, di mana kita mau taruh akomodasi? Makanya saya selalu ngomong nanti kita main pertemuan dengan pemerintah daerah. Kalau Anda punya tempat clear and clean ya gitu, sektor apa untuk akomodasi kasih tahu. Tapi kita bisa lihat mungkin yang diperlukan akomodasi yang berbeda dengan akomodasi yang bayangan mereka gitu loh. Uh, yang juga penting adalah gimana kesananya, transport kesananya seperti apa. Itu challenge-nya ya kita di mana sih sekarang sumber uangnya. Nah, dalam negeri sumber kita ini di mana, Mas? Jadi sebagai sponsor mungkin juga nanti kita bisa diskusi siapa saja di mana nih uangnya, kemana mereka larinya. Biasanya kalau dalam negeri ini yang punya uang ke arah investasi turisme, dia pasti punya bisnis lain. Karena investasi pariwisata ini investasi jangka panjang, gitu kan? Tapi eh, dia pasti punya bisnis lain yang agak lebih cepat, gitu ininya. Nah, tapi daerah-daerah lain juga punya potensi besar sekarang. Kita bicara Indonesia Timur, kita bicara Sumba. Sekarang Sumba sangat diminati. Mudah-mudahan tanahnya udah nggak habis ya untuk ini ya. Semoga Flores Udah Labuan mengarah Bajo ke timur ya sekarang udah Bu ya. mengarah ke timur. Kita senang ya satu sisi, tapi satu sisi lain kita ingin bahwa investmentnya itu adalah sustainable investment, kemudian yang memberikan social impact yang baik buat masyarakat lokal gitu, yang memberikan manfaat buat masyarakat lokal, dan kemudian tadi ya ke green investment, ya jangan hanya apa ya, kita lihat ada beberapa contoh yang bagus ya, dia bangun hotel yang kelas luxury tapi kemudian dia bangun sekolah di sana. Dia bangun pendidikan buat di sana. Karena dia lihat kalau dia jadi kayak Menara Gading itu akan tidak aman. Karena kemudian di sekitarnya ini ya kecemburuan sosial segala macam. Jadi kita harapkan ke depan investasi-investasi ke depan itu investasi bisa blend dengan wilayah ya. Nah, ini peran pemerintah daerah menjadi sangat penting. Bagaimana memfasilitasi investor. Karena kan kita kementerian ini sebenarnya nggak punya apa-apa. Kita hanya mau
memfasilitasi itu. Daerah yang benar-benar punya, dan ingat bahwa investasi itu bisa menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan usaha lainnya. Sehingga kita harapkan pemerintah daerah ke depan juga bisa melihat investasi sektor pariwisata ini sesuatu yang potensial untuk pembangunan wilayahnya atau ekonomi di daerah. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Bu. Oke, siap. Jadi gini, kan kita maunya biar kita mempunyai identitas lah di pariwisata kita. Ya, saya sih melihat seperti di Bali nih. Jadi biar tidak hilang ciri khasnya. Kan di Bali itu gratifikasi masalah Betul. bagaimana adanya ketidakselarasan antara budaya yang memang Bali punya atau daerah lain punya, tapi sekarang justru lebih didominasi oleh budaya luar. Jadi seperti itu. Apa kira-kira yang bisa dilakukan di bidang Kemenpar, terutama untuk Oke. bagaimana meyakinkan mereka untuk investor atau bisnis di situ? Jadi sebenarnya kita dari dulu punya sebenarnya tourism ethic sebenarnya. Oke. UN Tourism itu punya tourism ethic. Zamannya almarhum Pak Igede Ardike dulu. Pak Gede Ardika ya. Ya, Menteri Oke, Pariwisata. Menteri Pariwisata. Dia akhirnya masuk di komite etiknya. Saya pikir kalau pemerintah daerah ya, ini saya lihat balik lagi. Beberapa daerah mampu, pokoknya nggak boleh Bali termasuk sebenarnya dari segi aspek arsitektur. Yang pasti sebenarnya regulasi lokal, satu masalah tata ruang. Tata ruang itu harus benar-benar penting. Jadi jangan sampai diubah karena kepentingan ini sesaat begitu ya. Kedua, bikin do and don'ts-nya, misalkan dari aspek apa yang boleh nggak boleh dilakukan itu diinformasikan, terus diinformasikan gitu ya, baik di websitenya Kemenpar maupun websitenya daerah. Karena kalau saya tanya, apakah banyak ya informasi ini kepada turis? Kadang-kadang gini, karena awalnya kan mereka sedikit. Harusnya kan, mohon maaf ya, dari negara tertentu yang sudah bikin di daerah Canggu ini. Nah, sebenarnya kalau dari awal itu pertanyaannya berapa banyak dinas paham nggak sih apa yang sedang terjadi? Gitu. Nah berarti kan kunjungan lapangan menjadi penting. Mensosialisasikan kepada, kan sebenarnya mereka nggak bisa gitu kalau teman-teman di Bali juga tidak mengizinkan. Ya kan? Kan nggak mungkin ada seperti itu kalau ada seperti itu. Jadi memang mungkin balik lagi di pembelajaran di sekolah-sekolah kita, bagaimana harusnya proudness itu bukan artinya jadi merasa hebat sendiri. Bukan berarti itu. Jadi di Bali dan daerah lain menjaga culture itu menjadi penting. The culture is our identity gitu. Di setiap daerah ketika dia paham culture adalah identitas, apapun sebenarnya silakan. Kayak Jepang ya, kalau Jepang tuh saya ngeliat dia tetap identitasnya kejaga. Kenapa? Dari sekolahnya itu culture tuh bukan yang tempelan, culture itu bukan performance. Culture itu adalah yang inheritage di dalam karakter jadi. Sudah mendarah daging. Nah, itu yang harus di modernisasi boleh secara teknologi, tapi how you appreciate culture itu yang harus didorong oleh teman-teman di daerah, pemerintah daerah. Wah, seru sekali nih. Jadi terima kasih banyak nih Bu Kiki ya atas segala sharing dan insight-nya mengenai kemungkinan untuk bisa industri pariwisata. Ya. Jadi kepada kami di Business Talk Sevenstone ini, dan kami berharap bisa nanti ada sesi yang lain, mungkin bukan hanya di podcast ini ya, Bu ya. Jadi bagaimana kita bisa sinergi lah dalam mewujudkan apa yang kita sudah bicarakan tadi ya. Jadi semoga nanti bisa memberikan insight yang lebih full atau lebih komprehensif lagi mengenai investasi, terutama di dalam dunia pariwisata khususnya. Terima kasih banyak. Sama-sama, dan sampai di sini dulu percakapan kita dengan bincang-bincang kita dengan Ibu Kiki dari Kementerian Pariwisata. Jadi kita akan semoga bisa ketemu lagi di lain episode, dan silakan untuk saran dan masukannya dan ide juga untuk Sevenstone Indonesia silakan ditulis di kolom komen.
Sampai di sini dulu. Nanti kita akan bertemu lagi. Salam berbahagia. Semoga semua sehat dan sejahtera. Terima Salam kasih. wonderful Indonesia. Salam wonderful Indonesia.